Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya pada hari Jumat 23 September 2022. Saya terberkati dalam firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Tetapi saya akan membaca dari beberapa ayat saja dan tidak membaca seluruhnya. Ayat 1 dan 2 saya akan mulai. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat 5 sampai dengan 9. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Pada ayat yang ke-12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus melakukan perjalanan pelayanan bersama murid-muridnya di daerah Kapernaum dan Galilea, ia mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Oleh sebab itu, di dalam pembacaan renungan pagi hari ini dikatakan, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang pertama. Baru saja Yesus turun dari perahu, seorang yang kerasukan roh jahat menemui dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi orang yang kerasukan roh jahat ini sebelum bertemu dengan Yesus sangat memprihatinkan dan mengenaskan. Ia tinggal di pekuburan dan di bukit-bukit. Ia hidup dengan liar, berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu, bahkan walaupun diikat dan dibelenggu, selalu diputuskannya dengan mudah. Dan yang pasti, dia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan orang yang kerasukan roh jahat ini sehingga ia mempunyai pengalaman iman yang luar biasa? Yang pertama, dia menemui Yesus.
pada saat Yesus baru turun dari perahu. Yang kedua, dia berlari mendapatkan Yesus. Artinya, dia butuh Yesus. Dia tahu bahwa Yesus mampu melepaskannya dari cengkeraman roh jahat. Yang ketiga, dia menyembah Yesus dengan berlutut dan tersungkur di kaki Yesus, memohon belas kasihannya. Yesus adalah Tuhan yang selalu berbelas kasihan. Yesus tidak tahan melihat penderitaan manusia. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dengan otoritas dan kuasanya, dia menghardik dan mengusir roh-roh jahat yang bernama legion itu dari orang yang kerasukan tersebut. Sehingga pada ayat yang ke-15 dikatakan orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Itulah pengalaman iman yang mengubah kehidupannya dari orang yang dikuasai roh-roh jahat dan hidup dalam penderitaan menjadi orang yang diselamatkan dan hidup merdeka. Dalam ayat 18-20 adalah sebagai ungkapan syukurnya, dia meminta untuk diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus mau supaya dia memberitahukan atau menyaksikan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya, ada di kampungnya, dan semua orang yang dapat ia temui di mana saja, dan dia taat dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai pengalaman iman saat bertemu dengan Yesus. Pengalaman iman setiap orang berbeda-beda. Mari kita renungkan kembali dan kita mengingat dalam keadaan apa dan bagaimana kita mempunyai pengalaman iman saat kita bertemu dengan Yesus. Mungkin pada saat awal pertobatan kita, pada saat kita pertama kali mengenal Yesus, dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan kejahatan, lalu kita bertemu Yesus. Dengan kasih-Nya, Yesus mengangkat kita dan menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin pada saat kita mengalami sakit penyakit dan kita datang kepada Yesus, memohon belas kasihan-Nya, maka kuasa Tuhan menyembuhkan kita. Mungkin pada saat kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kita berserah kepadanya, mohon pertolongannya, maka Tuhan memberi jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita yang membuat kita mempunyai pengalaman iman yang indah bersama Yesus. Yang pasti, untuk mengalami pengalaman iman, kita harus tetap berpaut pada Yesus dalam keadaan apapun. Selalu datang merendahkan diri, tersungkur dan menyembah-Nya, dan percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia berdosa, kita diselamatkan. Dari segala sakit penyakit yang kita alami, kita disembuhkan. Dari segala kesusahan, pergumulan yang menimpa di dalam kehidupan kita, dihiburkan dan diberi jalan keluar.
Dan Tuhan Yesus mau setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kebaikan, kebahagiaan, dan sukacita di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyaksikan pengalaman kita bersama Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Dan pengalaman iman itu tidak pernah terlupakan dari kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menyaksikan semua kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Allah yang maha tinggi, kami mengucap syukur atas renungan pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh mempunyai pengalaman iman bersama Engkau pada saat kami bertemu Engkau. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus mampu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pagi hari ini. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk menyaksikan akan cinta kasih Tuhan yang sudah memberikan kami pengalaman iman yang indah hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami pada saat ini menyerahkan kehidupan kami bersama anak-anak-Mu di mana saja berada yang mengikuti program Gemar ini, yang akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Jadikan hidup kami saksi-Mu, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang kita ikuti bersama-sama di dalam program Gemar saat ini. Jangan lupa, marilah kita menjadi saksi Tuhan di mana saja kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.